Bab 118. Satu frekuensi. Abel duduk melihat Selina sedang makan. Wanita itu makan dengan sangat lahap sekali. "Berapa hari kamu gak makan?" tanya Abel melihat bagaimana Selina menikmati makanannya. Selina mendengus kesal melihat bagaimana Abel yang tampak mengejek dirinya. Energiku benar-benar sudah terkuras ya, Bel," ucap Selina dengan mendengus pelan. Abel terkekeh pelan mendengar gerutuannya Selina. "Lanjut makannya lagi." Selina pun melanjutkan makannya hingga sudah selesai. Rasanya perut yang tadinya sudah keroncongan kini sudah terisi dengan full. "Gila, kenyang banget, Bel." Abel pun senang jika Selina sudah kenyang. Wanita itu menatap penampilannya Abel yang tampak berbeda. "Katakan, gadun mana yang kamu poroti, ha?" tanya Selina membuat Abel menyeringai. "Bosku." Mata Selina terbelalak kaget. Yang benar saja wanita ini mengincar bosnya. "Kau menggoda bosmu?" tanya Selina lagi. Abel menghendikan kedua bahunya. "Dia saja yang tergoda denganku. Jadi ya aku mengambil kesempatan di depan mata." Selina menggeleng pelan, tetapi tidak masalah asal hidupnya terjamin. Wajah Selina tampak murung. Wanita itu terlihat tegar, tetapi Abel tahu dia sedang terpuruk. "Maaf tidak datang saat pemakaman ibumu," ucap Abel dengan pelan. Selina mengibaskan tangannya di depan wajah dan menggeleng pelan. "Lebih baik kamu tidak datang. Akan jadi bencana jika saat itu kamu datang," ucap Selina lagi. "Paman pasti akan mencari kita," sambung Selina sambil menggaruk pelan kepalanya. "Kenapa sih mereka doyan banget sama kita?" gerutu Selina membuat Abel menyeringai. "Karena kita seksi." Selina tertawa mendengar jawaban dari Abel. Ya, memang mereka berdua ini adalah kembang desa. Jika tidak mendapatkan Abel, maka Selina yang menjadi incaran mereka. "Aku putus dengan kekasihku," ucap Selina dengan sedih. "Kenapa?" tanya Abel sambil memotongkan buah untuk Selina. "Selingkuh anjir!" Kesal sekali Selina. Bahkan dia pun terus-terusan mengumpat mantan kekasihnya itu. "Secantik ini masih diselingkuhi? Jamat mana yang merebut kekasihmu, wahai sepupuku?" tanya Abel dengan nada tertawa mengejek. Selina semakin kesal saat Abel mengejeknya. Ya, dia memang diselingkuhi. Sialnya selingkuhan kekasihnya itu seperti jamat. Anak desa sebelah. Dia salah. Otaknya hanya memikirkan yang di bawah saja, ucap Selina dengan kesal. "Kenapa?" tanya Abel lagi. "Dia ingin menikmati tubuhku yang seksi ini. Ya jelas tidak maulah. Mana uang tidak ada. Ya kali kasih gratisan. Sorry lah ye." Abel kembali tertawa. Tidak tahu saja Selina jika Abel sudah melayani banyak pria di sini. Tetapi prianya Jetty Limited Edition. "Kamu sih, modelan pulu-pulu begitu masih juga mau. Untung waras pas diajak begituan." Balas Abel membuat Selina semakin kesal. Wanita itu mengambil buah yang Abel potongkan. Melihat tubuh Abel yang memiliki banyak tanda, membuat Selina menjadi heran. Tubuhmu, 咱家在外面欠下 siapa 很 yang 多债， melakukannya? 算起来一共也有 tanya 120 Selina 两。 dengan kedua mata yang menyipit. Abel menaikkan sebelah alisnya. "Menurutmu?" Selina tampak berpikir sejenak. Seketika otaknya langsung nyambung jika sudah membahas begituan. "Oh my god, bosmu?" tebak Selina dan Abel tersenyum yang menandakan jika jawaban Selina benar adanya. "Gila kamu, Bel. Pantasan betah di sini dan gak mau pulang," ucap Selina lagi sambil geleng-geleng kepalanya. "Ya begitulah, realistis saja. Siapa yang mau hidup susah?" jawab Abel dengan santainya. Selina paham. Ya benar yang dikatakan Abel. Hidup ini harus realistis saja. "Jebol sudah?" tanya Selina langsung menebaknya.
Ditusuk sampai tembus jantung. Mata Selina terbelalak kaget sedangkan Abel tertawa sampai puas. Bunga kering yang ada di atas meja langsung terlempar kepada Abel. Gila! Selina melihat ke sekeliling dan rumah ini sangat sepi sekali. Katanya Bibi Al bekerja satu tempat kerja denganmu. Di mana Bibi Al? Tanya Selina yang juga tahu wanita parubaya itu. Dia berada di kediaman bosku. Jika di sini vilanya. Selina mengangguk-anggukan kepalanya. Wanita itu paham. Jika begitu berarti bos Abel sangat kaya sekali. Selina cukup kagum dan bangga. Bangga aku sama kamu. Makasih ya sudah mau jadi sponsorku untuk kabur. Mereka berdua tertawa bersama. Susah senang biasanya mereka selalu melaluinya bersama. Dan saat ini Abel sudah sukses meski caranya sedikit berbeda. Bosmu tidak marahkan aku di sini? Tanya Selina sebab dia takut kalau Abel akan terkena masalah. Aman, sudah dikasih jatah. Abel memang suka ceplas-ceplos saja, untung mereka sefrekuensi. Ih, aku belum sampai masuk. Masih gesek doang. Itu pun langsung keluar. Cemen banget si Dodon itu. Mantan kekasihnya Selina, Dodon. Dia sangat suka melihat milik Selina. Seksi katanya. Tapi selingkuh karena Selina tidak memberi Ichi bos Dodon masuk ke dalam guanya. Modelan pulu-pulu kalau kata Abel. Jadi Selina bertobat sudah. Aku tidak akan tinggal di sini karena ada bayi bosku yang harus aku jaga. Jadi kamu di sini sendirian tidak apa kan? Tanya Abel lagi memastikannya. Selina mengangguk paham. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya menatap Abel. Dia sudah punya anak? Jadi istrinya kemana? Apa kalian berdua selingkuh? Atau main belakang seperti di film-film? Tidak. Istrinya sudah tidak ada. Tapi sepertinya ide selingkuh lebih menantang. Jawab Abel. Selina sudah tidak bisa berkata-kata jika dengan Abel. Dia sungguh gila. Gen bapakmu begitu mengalir dengan deras. Otakmu itu hanya taunya tusukan saja. Gerutu Selina dengan malas. Hidup itu harus SD Sel. Sahut Abel membuat Selina mengeringitkan keningnya. Apa itu SD? Tanya Selina penasaran. Sadar diri. Kamu aja gesek gitu bukan otak Ichi bos. Tanya Abel dengan sinis. Selina tertawa mendengarnya. Sudah dikatakan, meski beda orang tua, tetapi mereka satu pikiran. Sungguh gila. Mereka bercerita banyak hal, termasuk semua kejadian yang di sana. Abel sampai geleng-geleng kepala mendengar cerita Selina. Ceti, sudah berapa banyak gadis yang ditiduri pria gendut jelek botak itu? Tanya Abel dengan geli. Membayangkan dia melayaninya saja sudah membuat perutnya jadi mual. Entahlah. Banyak sepertinya. Mereka hanya membutuhkan uang melakukan itu. Meski Selina dan Abel membutuhkan uang. Tetapi mereka pun milih-milih Jeti mencari pria. Apalagi melakukannya. Sungguh menggelikan. Ponsel Abel berbunyi. Terlihat nama Lian di sana. Bosku memanggil. Aku akan ke kamar lebih dulu. Selina terus dibuat terkejut oleh Abel. Wanita ini memang semakin gila saja hidupnya. Bayimu banyak juga ya. Mau donasikan satu untukku? Tanya Selina dengan nada bercandanya. Yang lain saja, kalau ini asetku. Selina terkekeh mendengarnya. Abel pergi ke kamar karena Lian sudah sangat berisik sekali. Ditinggal sebentar sudah merengek-rengek. Saat pintu terbuka terlihatlah di sana Lian yang sedang menunggu Abel di atas ranjang. Lama banget sih. Gerutu Lian dengan wajahnya yang sudah kesal. Abel menghela nafas pelan. Bayi besarnya ini sungguh menggemaskan sekali. Kenapa tuanku sayang? Tanya Abel sambil mendekat dan duduk di samping Lian. Bayimu menangis. Kata Lian menunjuk Arfas. Abel melihat Arfas yang sudah bangun. Dia langsung mengambil Arfas dan menggendongnya. Haus ya sayang? Ucap Abel dengan lembut.
Wanita itu duduk sambil bersandar di sana. Lian juga ikut duduk di samping Abel. Abel mengusap lembut kepala Arvas dan anak itu juga langsung lahap menikmati asinya. Mata Lian memandang terus. Abel meliriknya dari ujung mata hingga menoleh saat tangan Lian sudah nakal mengusap-usap tubuhnya. Kan tadi udah, ucap Abel dengan lembut. Lian hanya mendusel saja di lengan Abel. Seperti bayi yang juga menginginkan kasih sayang ibunya. Tangan Abel juga ikut mengusap kepala Lian. Gantian ya? Lian tampak cemberut mendengarnya. Hari ini kan juga jatahku, bisiknya pelan. Padahal setiap hari pria ini mengambil jatahnya. Dia sangat tidak ingin mengalah. Abel pun pusing jadinya. Tunggu Tuan air puas dulu ya. Bujuk Abel sekali lagi. Akhirnya Lian pun mengiyakannya. Pria itu berbaring di atas paha Abel. Malam ini kita pulang ya. Ajak Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Iya. Lian memainkan ponselnya. Pria itu melihat banyak pesan yang masuk tapi dia sedang tidak mood mau bekerja. Nanti ikut aku ke ruangan kerja ya. Kata Lian lagi. Abel sudah pasti tahu jika Lian minta ditemanin. Abel pun tidak masalah. Iya Tuan. Arvas sudah selesai menyusu. Sekarang giliran Lian. Dibiarkan saja Arvas duduk dan bermain di samping Abel, sedangkan dadinya sibuk dengan sus Abel yang tersayang. Ponsel Abel berbunyi, ada pesan masuk dari Bibi Ale. Matanya seketika langsung terbelalak melihat pesan yang Bibi Ale kirimkan. Tuan. Abel ragu untuk mengatakannya, hanya saja dia sungguh gugup. Ada apa? Tanya Lian mendongak menatap Abel. Apakah orang lain bisa masuk ke kediaman Tuan? Tanya Abel memastikannya. Lian menggelengkan kepalanya. Tempatku tidak banyak yang tahu dan penjagaannya sangat ketat. Abel sedikit lega. Setidaknya dia merasa aman. Kenapa? Tanya Lian sekali lagi. Abel menggeleng pelan dengan wajahnya yang berusaha dibuat setenang mungkin. Tidak ada. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Jangan sampai papanya tahu keberadaannya di sini. Aku tidak sudi jika harus diajak pulang. Batinnya menggerutu. Siapa setuju kalau Selina barengan sama sus Abel? Bab 119, mengganggu Tuan Bos. Malam ini Abel dan Lian segera pulang ke kediaman mereka. Sedangkan Selina dia tetap tinggal di villa yang sudah Lian berikan untuk Abel. Besok kamu belanja aja beli kebutuhan. Nih uang untukmu. Kata Abel sambil memberikan uang untuk Selina. Mata Selina terkejut melihat banyaknya uang yang Abel keluarkan. Bel, nanti uang gajimu habis jika memberikanku sebanyak ini. Kata Selina yang tidak enak jika harus menyusahkan Abel. Abel mengibaskan tangan di depan wajahnya. Santai aja kali, aku kan masih bekerja. Abel tidak pelit, dia juga roal. Tergantung dengan siapa, Abel akan baik jika orang itu baik kepadanya. Tetapi Bel, sudahlah, pakai saja uangnya. Selina menghela nafas pelan menatap Abel yang terlihat sangat santai sekali. Aku akan mencari pekerjaan di sini. Jika sudah mendapatkan kerja, aku akan mengganti semua uangmu. Kata Selina dan Abel hanya mengangguk kepala saja. Ya, terserah padamu saja. Selina dan Abel pun saling berpelukan. Setelahnya Abel berpamitan untuk pulang. Aku harus pulang. Kapan-kapan aku akan ke sini. Ucap Abel dan Selina pun paham. Mana bosmu itu? Aku sangat penasaran dengannya. Kata Selina sebab dia belum ada ketemu dengan Lian. Sedari tadi Lian hanya di kamar minta dikeloni sama Abel. Mana mau pisah Lian dari Abel. Ditinggal sebentar saja sudah merengek. Alasannya Arvas tidak mau ditinggal padahal dirinya yang sangat manja. Ada di mobil. Jawab Abel membuat Selina tampak cemberut. Padahal dia sangat penasaran dengan bosnya Abel. Padahal aku penasaran banget. Mau lihat seperti apa wajah bosmu itu.
ujar Selina. Abel memutar kedua bola mata malasnya. Dia jelek. Jadi jangan melihatnya. Jawab Abel dengan ketus. Selina hanya terkekeh mendengar ucapannya Abel. Abel pun segera berpamitan untuk pergi dari sana meninggalkan Selina. Pai, Sel. Abel melambaikan tangannya dan segera pergi dari sana. Melihat kepergian Abel, Selina pun kembali menyelusuri villa ini. Gak pernah menyangka bisa berada di sini. Ucap Selina dengan menggeleng pelan. Bagaimana mungkin dia bisa berada di tempat yang mewah seperti ini? Rumahnya di sana saja jelek, tetapi Selina tidak pernah mengeluh asal memiliki tempat tinggal sebab dia ditampung oleh keluarga Abel. Pantesan saja Abel betah di sini. Lihatlah tempat ini lebih dari kata nyaman. Bisik Selina dengan pelan. Beruntung sekali Abel mendapatkan bos seperti Selina. Wajar sih, Abel juga tidak pelit. Selina menghendikan kedua bahunya dan pergi ke kamar. Wanita itu menghempaskan tubuhnya di atas ranjang yang sangat empuk. Astaga, mimpi apa aku bisa tidur di tempat beginian? Kata Selina menikmati hidupnya yang seperti orang kaya. Membayangkan dia memiliki semua ini saja sudah sangat senang. Apalagi benar-benar memilikinya. Tapi aku gak bisa numpang terus. Aku harus cari kerjaan. Tapi di mana ya? Selina pun bingung. Dia tidak tahu tempat ini dan dia harus mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Mustahil Abel mau menafkahinya terus. Mendingan kerja sampai mampus daripada jeti gundiknya pria tua botak gendut tidak tahu diri itu. Tubuh Selina sampai bergetar geli dan merinding membayangkannya. Malas memikirkan itu, Selina pun tidur sambil sibuk mencari pekerjaan lewat sosmed. Besok boleh aku main ke villa Tuan? Saat Tuan berada di kantor saja aku ke sana. Main sama Selina. Ucap Abel dan Lian melirik kepada Abel. Pergilah. Asal kamu menjaga Arvas dengan baik. Jawab Lian dan Abel sangat senang sekali. Dia bosan berada di kediaman Lian dan saat ini ada hal yang lebih menarik lagi. Bisa bersantai dan bercerita dengan Selina. Jeff hanya melirik Abel dari kaca spion tengah. Pria itu rindu dengan Abel. Ingin merasakan milik Abel lagi. Tatapan genit Abel membuat Jeff mengumpat dalam hatinya. Apa dia tidak bisa jika tidak membuatku tersiksa? Batin Jeff. Untung saja ada tuannya jika tidak sudah habis Abel dengannya juga. Setibanya di kediaman tidak ada orang di sana. Abel pun hendak ke kamarnya tetapi Bibi Ale mencarinya. Selamat malam Tuan. Sapa Bibi Ale membuat Lian mengangguk singkat. Apa boleh saya bicara sebentar sama Abel? Tanya Bibi Ale dengan sopan. Lian memang terlihat sangat cuek jika ada orang. Dia hanya ramah dengan Abel saja. Langsung bawa Arvas tidur setelah ini. Titah Lian dengan suara datarnya. Abel mengangguk paham. Baik Tuan. Lian pergi dari sana menuju ke kamarnya. Sedangkan Abel dia bersama dengan Bibi Ale bicara berdua. Ada apa, Bi? Tanya Abel sebab sepertinya sangat serius sekali. Bibi Ale melihat sekeliling dan tidak ada orang lain lagi di sana. Bibi dapat telepon dari mama kamu. Kalau Selina kabur. Ucap Bibi Ale membuat Abel sangat terkejut sekali. Kak kabur? Tanya Abel dengan nada kaget dan raut wajah kaget juga. Bibi Ale menganggukkan kepalanya kepada Abel. Ya, dia kabur. Bibi Jeti khawatir kemana dia pergi. Ucap Bibi Ale dengan lemah. Abel bisa diselamatkannya agar tidak berada di sana lagi. Jika Selina dulu wanita itu tidak mau ikut bersama dengan Bibi Ale karena menjaga ibunya. Bagaimana bisa dia kabur? Tanya Abel lagi. Wajahnya terlihat seperti khawatir sekali. Bibi Ale mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Abel. Dia ingin dinikahi sama juragan kampung. Karena kamu tidak ada dia yang jadi penggantinya. Bisik Bibi Ale membuat Abel terkejut bukan main. Matanya terbelalak kaget sambil menutup mulutnya. Astaga Bi, bagaimana bisa?
Gumam Abel dengan pelan. Bibi tidak masalah dia kabur. Hanya saja Bibi merasa khawatir dengannya. Bibi Ale dari dulu memang baik dengannya dan Selina. Selalu menjaga dan membela mereka. Itu sebabnya Bibi Ale mau membawa Abel pergi bekerja di sini. Kasihan banget ya Selina. Abel sengaja tidak memberitahukan kepada Bibi Ale. Bukannya tidak ingin memberitahu, tetapi merahasiakannya sejenak. Karena Selina juga tinggal di villa miliknya yang baru dikasih Lian, nanti Bibi Ale bertanya banyak hal lagi. Saat ini papamu sedang mencarimu, Bel. Jadi kamu kalau bisa jangan keluar sendirian ya. Ujar Bibi Ale memberikan nasihat untuk Abel. Abel menganggukkan kepalanya paham. Papanya bahkan juga mencari tempat kerjanya Bibi Ale untuk mengambil Abel agar pulang. Ya sudah, sana masuk kamar dan istirahat. Titah Bibi Ale dan Abel mengangguk lagi. Bibi juga ya. Selamat istirahat Bibi. Sebelum Abel pergi, Bibi Ale kembali menghentikan Abel. Bagaimana kaki kamu? Sudah sembuh? Tanya Bibi Ale dan Abel mengangguk kecil. Sudah Bi. Lumayan sekarang sudah bisa bergerak. Bibi Ale merasa lega mendengarnya. Abel segera pergi ke kamarnya untuk membersihkan tubuh Arfas dan menggantikan pakaiannya. Di sana Abel termenung. Dia tidak pernah mempermasalahkan kehidupannya yang sudah hancur seperti ini. Tetapi dia pun sedikit memiliki rasa sakit jika mengingat bagaimana keluarganya. Bagaimana bisa orang tua ingin menjual anaknya sendiri? Gumam Abel dengan tertawa sinis. Setiap mengingat pelakuan papanya membuat Abel merasa nyeri. Orang tuanya bukan mengajarkan banyak hal baik. Bahkan semua yang Abel tahu itu dari orang tuanya. Bayangkan saja, mereka bercinta di hadapan Abel. Itu semua terekam jelas dalam kepala Abel. Berhutang dan tidak bisa bayar, lalu Abel yang ingin digadaikan. Setiap mengingat kejadian itu membuat Abel merasa miris. Itu sebabnya dia selalu memastikan Arfas tidak melihat dia dan Lian bercinta. Meski mereka bukan sepasang suami istri, tetapi Abel tidak ingin Arfas melihatnya. Sus memang bukan orang baik, tapi Sus bisa jagain Ea. Ucap Abel dengan lembut, dia mengusap pipi Arfas dengan lembut. Bertemu dengan Arfas membuatnya banyak mendapatkan keberkahan. Itu yang Abel katakan keberuntungan dari bayi kecil. Sus pasti akan jagain Ea, percaya sama Sus ya tuan muda yang tampan. Abel tersenyum. Dia berharap Arfas bisa sesukses dadinya. Hebat seperti dadinya. Abel segera menggantikan pakaian Arfas lalu menidurkan anak itu hingga Arfas terlelap. Tadi sore mereka bermain dengan puas sampai Arfas tertawa-tawa dan berakhirlah sekarang dia mengantuk dan terlelap. Wangi bayi pada Arfas membuat Abel pun mengantuk. Tetapi ingat Lian tadi memintanya ke ruangan kerja pria itu. Sus Abel ke ruangan kerja Dedi kamu dulu ya Ea. Nanti dia ngambek. Sus gak dapat duit lagi. Gumam Abel dengan pelan. Wanita itu tertawa kecil mengingat bagaimana Lian jika sudah ngambek. Pasti akan cemberut dan wajahnya masam kecut. Abel segera pergi dari kamar Arfas lalu menuju ke ruangan kerja Lian. Untung tadi di villa dia sudah mandi. Jadi sekarang sudah wangi. Tetapi sebelum itu, Abel tak lupa membuatkan kopi lebih dulu untuk Lian. Setelah membuat kopi barulah dia masuk ke ruangan Lian. Tuan! Panggil Abel membuat Lian menoleh ke arah Abel. Ternyata Lian sedang meeting dengan seseorang. Terlihat pria itu sangat serius berbicara di depan layar laptopnya. Abel duduk di depan Lian sambil meletakkan kopi yang sudah dia buatkan tadi. Melihat bagaimana Lian yang sangat serius membuat Abel merasa bangga bisa menjadi wanitanya Lian. Kaya raya, tampan rupawan. Ish, jika aku jadi nyonya menyebalkan itu, pasti aku tidak akan menyia-nyiakan pria seperti tuan. Batin Abel sebab menurutnya Lian tidak ada kurangnya. Terlalu sempurna untuk ukuran manusia. Abel tersenyum melihat bagaimana Lian yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dengan otak gilanya itu, Abel membuka branya dan meletakkan di atas meja Lian. Ekor mata Lian melirik kelakuan gila Abel. Sialnya melihat itu saja sudah membuat Lian tidak konsentrasi. Beberapa kali Lian mencoba menelan salivanya. Tetapi kelakuan Abel benar-benar membuat Lian tidak konsentrasi.
Lian mematikan suara yang ada di laptopnya dan menatap ke arah Abel yang ada di depannya. Jangan nakal, Bel. Tunggu selesai aku meeting. Ucap Lian memberikan peringatan kepada Abel. Apa tuan? Aku tidak melakukan apapun. Jawab Abel dengan polosnya. Lian menggeram pelan. Dia segera mengakhiri meeting dengan cepat dan beranjak dari kursi kerjanya lalu mendekat kepada Abel. Abel malah tertawa, apalagi saat Lian menggendongnya membawa wanita itu ke sofa. Kau? Tidak akan bisa jalan lagi aku buat. Nakal? Follow IG dan TikTok Queen. Queenry 19. Bab 120. Dapat jatah double. Abel tidak kuat dengan kekuatan Lian yang begitu berstamina malam ini. Entahlah pria ini tidak ada puasnya. Besok aku ada pekerjaan di luar negeri. Aku akan pergi beberapa hari. Ucap Lian membuat Abel yang tadinya sudah memejamkan mata kini menatap ke arah Lian. Kali ini aku tidak bisa mengajakmu. Urusanku begitu padat. Sambung Lian dan Abel mengangguk paham. Ah, baiklah tuan. Ucap Abel dengan pelan. Dia memiringkan tubuhnya dan memeluk Lian. Sofa sekecil itu bisa menampung 2 orang besar yang sedang berpelukan di sana. Jika ingin pergi ke villa pergi saja. Sopir akan mengantarmu nanti. Tapi saat sore udah harus pulang. Ucap Lian dan Abel paham. Oke tuanku. Abel mendusalkan wajahnya di dada bidang Lian. Rasanya hangat sekali dan wangi. Tidak lama kan? Tanya Abel dan Lian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Hanya sebentar. Abel mengangguk-anggukan kepalanya pelan. Kenapa? Kau akan rindu denganku? Tanya Lian dengan percaya dirinya. Abel terkekeh mendengar ucapannya Lian. Pria ini cukup percaya dirinya sangat tinggi sekali. Tentu saja. Kita tidak bercinta selama tuan pergi. Jawab Abel dengan kekahannya. Ya benar. Lian pasti akan tersiksa jika dirinya tidak dapat bercinta dengan Abel. Aku akan segera kembali jika pekerjaanku sudah selesai. Ucap Lian sambil mencium bibir Abel. Cari duit yang banyak ya tuan. Nanti aku akan memintanya. Kata Abel dengan kekehan kecilnya. Tentu saja dia akan bekerja juga tetapi dengan cara yang lain. Jika mencari uang yang banyak Lian sajalah, Abel capek. Habiskan saja uangku. Uang milikku terlalu banyak dan kau bisa menikmatinya. Kata Lian sambil mengusap pipi mulus Abel. Wajah lelah Abel langsung bersinar mendengar ucapannya Lian. Benarkah dia mau memberikan gratisan untuk Abel? Sungguh beruntung sekali jika begitu. Benarkah? Aku bisa menghabiskannya. Aku sangat ahli dalam menghabiskan uang. Ujar Abel dengan tawanya. Habiskan sesukamu. Aku bisa menghasilkan uang miliaran dalam hitungan detik. Sungguh sombong sekali. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lian benar adanya jika dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak dalam hitungan detik saja. Baiklah, kamu yang terbaik tuan. Tapi... Lian menyeringai dan Abel tentu saja tahu. Baru Abel ingin menjawabnya Lian sudah menusuknya lebih dulu. Awuh! Sedari tadi memang Lian tidak melepaskan miliknya dan masih menancap di milik Abel. Sekarang lihatlah Abel bahkan mendesah kenikmatan karena tusukan Lian. Tuan, aku sudah lelah. Gerutu Abel dengan malas, sebab dia sudah benar-benar mengantuk. Besok aku tidak akan mendapatkan jatah lagi. Malam ini aku ingin sepuasnya. Misik Lian dengan nada genit menggoda Abel. Abel membuka mulutnya, yang benar saja Lian. Dia sudah sangat lelah sekali. Pagi saja, aku benar-benar lelah tuan. Mungkin yang di bawah juga sudah merah. Gumam Abel dengan manja kepada Lian. Aku saja yang bergerak, kamu diam saja. Kata Lian lagi. Abel tidak dapat membantah lagi karena Lian sudah membuatnya mendesah saja. Lihatlah, meski Abel menolaknya tetapi dia tetap menikmati sentuhan dari Lian. Kamu memang selalu pandai membuatku menjerit.
Lian tidak mengindahkan ucapannya Abel. Pria itu menaiki tubuh Abel hingga mereka kembali mengulangi percintaan hingga hampir pagi harinya. Sinar matahari membuat Abel pun terbangun. Tubuhnya terasa pegal-pegal saat terbangun pagi itu. Duh, sakit banget tubuhku, ucap Abel dengan lemah sambil menggeliatkan tubuhnya. Saat matanya terbuka, dia melihat jika dirinya sudah ada di dalam kamar, bahkan dia sudah memakai piyama lengkap. Kenapa aku ada di sini? Tanyanya melihat sekeliling. Mengingat semalam dia benar-benar pingsan dibuat Lian sebab pria itu tidak berhenti menggempurnya meski Abel sudah meminta Lian menyudahinya. Sepertinya Tuan yang membawaku ke sini, ucap Abel sambil tersenyum kecil. Membayangkan kegilaan mereka semalam membuat Abel diam-diam pun tersenyum. Dia mencari ponselnya yang ada di atas nakas. Ya mati lagi, ucap Abel mendengus pelan. Pintu kamar pun terketuk dan terlihat di sana Bibi Ale datang membawakan sup untuk Abel. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah membaik? Tanya Bibi Ale melihat Abel yang sudah bangun. Abel mengeringitkan keningnya. Maksud Bibi? Tanya Abel dengan heran. Kata tuan kamu sedang tidak enak badan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Bibi Ale sambil meletakkan supnya di atas meja di sana. Abel paham. Ternyata Lian membuat alasan jika dia sakit. Ah ya, aku baik-baik saja kok Bi, sudah mendingan. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Baiklah, makanlah suonya. Jangan menjaga tuan muda dulu jika sedang sakit, ucap Bibi Ale dan itu perintah dari Lian pagi tadi. Abel menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kalau Eyar menangis bawa saja ke sini. Aku sudah membaik kok, Bi. Bibi Ale pun paham. Wanita parubaya itu segera pergi dari sana meninggalkan Abel. Sedangkan Abel hanya menggeleng pelan saja. Ternyata Lian tidak ingin dia kelelahan dengan bangun terlalu pagi. Enak banget ya kalau jadi istri orang kaya, ucap Abel dengan kekahannya. Tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya jika dirinya ingin menjadi seorang istri. Biarlah dia menikmati hari-harinya seperti ini lebih dulu. Abel mendekat ke arah meja untuk menikmati makanannya dan rasanya sangat lezat sekali. Setelah semalam dia menghabiskan tenaganya untuk melayani tuannya yang sangat ganas itu, sekarang Abel merasa sedikit lega karena perutnya sudah terisi makanan. Hampir mati semalam melayanin tuan, gumam Abel dengan pelan. Wanita itu mendengus sambil menikmati makanannya yang sangat lezat sekali. Duh, lecet pasti ini, ucapnya sebab saat mau bergerak miliknya terasa sedikit sakit dan rasanya sangat perih sekali. Mengingat semalam keganasan Lian, tak heran jika miliknya sampai lecet begitu. Jika dilihat tubuhnya pasti akan semakin parah. Bahaya pria tua satu itu, gumam Abel dengan pelan. Teringat dengan Tuan Duk. Pria itu juga sama ganasnya. Tapi kelakuan Lian yang bikin Abel geleng-geleng kepala jadinya. Ah, terserah pria itu saja. Yang penting uang jajan pun lancar, ucap Abel dengan tawa gilanya. Ponselnya yang dicas di atas nakas berbunyi. Dengan susah payah Abel berjalan dan mengambil ponselnya. Tuan, gumam Abel dengan pelan. Abel pun mengangkat panggilannya. Ya Tuan. Di sana Lian sudah tiba di bandara dan dia akan pergi ke luar negeri. Kau sudah bangun? Tanya Lian di seberang sana. Sudah. Tapi tubuhku sakit-sakit semua, gerutu Abel dengan mengomeli Lian. Ulah pria itu yang membuat tubuh Abel sakit. Kekehan Lian di sana membuat Abel kesal saja. Aku sudah mengirimkan uang untukmu. Pergilah berbelanja atau perawatan. Terserah kamu mau menggunakannya untuk apa. Ucap Lian membuat mata Abel seketika langsung melebar dan telinganya terasa mendengar suara yang sangat merdu. Uang masuk dan dia bisa berbelanja sepuasnya. Oh, itu sungguh sangat beruntung sekali. Terima kasih Tuan. Kau sangat pengertian dan aku mencintaimu, ucap Abel dengan gombalan mautnya. Aku akan sangat sibuk. Jaga Arvas dengan baik. Abel pun mengerti.
Setelah menanyakan kabar Abel, Lian pun mengakhiri panggilannya karena dia sudah ingin masuk ke dalam pesawat. Sedangkan Abel, rasanya dia ingin menjerit saat ini saat tahu kalau dirinya mendapatkan uang yang banyak. Yuhu, senangnya hatiku. Suasana hatinya Jetty membaik setelah mendapatkan uang dari Lian. Kali ini dia akan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Beli apa ya kira-kira? Ucap Abel sambil memikirkan sesuatu. Duh, bisa jajan banyak nih. Ya ampun, kaya banget walau jadi suster bayi doang. Kegirangan Sus Abel karena senang bisa mendapatkan uang yang banyak. Berbeda dengan Selina. Wanita itu sibuk mencari pekerjaan karena tidak ingin membebani Abel lagi. Semoga keterima. Selina melamar pekerjaan di satu tempat spa. Di kampung dia sering melihat bagaimana ibunya memijit, Jetty sedikit banyaknya dia pandai. Sebenarnya dia enggan sekali bekerja, tetapi daripada pulang kampung dan Jetty istri yang kesekian dari juragan botak gendut jelek seperti Pulu-Pulu itu lebih baik dia bekerja di sini saja. Selina pun menanyakan jika dia dipanggil interview kerja sebab sudah menginformasikan lewat sosial media. Tunggu sebentar ya. Selina mengangguk paham dan menunggu di sana hingga terlihat seorang wanita yang tampak berkelas memakai setelan jas dan rok pendek mendekati Selina. Ayo, ajaknya dan Selina pun ikut bersama dengan wanita itu. Baru sehari dia di sini dan dia berharap bisa mendapatkan pekerjaan di kota ini agar bisa bertahan hidup. Saat ini Selina diwawancarai. Apa kamu bisa memijat? Tanya wanita di depannya. Bisa Bu, sedikit-sedikit. Jawab Selina dan wanita di hadapannya mengangguk paham. Dia melihat Selina dari bawah hingga ke atas. Kamu bisa bekerja hari ini? Ucap wanita di hadapannya itu. Mata Selina langsung berbinar saat mendengar jika dia langsung keterima bekerja. Seriusan, Bu? Tanya Selina lagi. Ya, dan ada satu hal yang kamu harus tahu dan itu adalah peraturan dari tempat ini. Ucapnya dan menjelaskannya kepada Selina. Selina hanya mengangguk saja. Setelah perjanjiannya dia pun langsung diterima dan diberikan pakaian ganti yang khusus untuk yang bekerja di sana. Ingat ya, apapun yang kamu tahu, diam saja dan bekerja dengan baik. Selina mengangguk paham. Kebetulan ada langsung customer, wanita itu diminta untuk melayaninya. Kamu harus belajar untuk melayani customer ya. Ucap yang bekerja di sana. Baik Kak. Ingat, kamu harus melayani dengan baik. Misik temannya. Dalam hatinya Selina merasa bersyukur, baru melamar dan langsung keterima dan langsung ada pelanggan. Rezeki macam apa ini? Selina merasa senang sekali. Wanita itu segera masuk ke dalam ruangan yang khusus untuk pelanggan. Tadi Selina sudah dikasih tahu bagaimana caranya. Dia juga diajarkan hanya untuk pijat saja dan tanyakan kepada customer apa mau mereka. Ya, hanya mijit saja sepertinya gampang. Ucap Selina. Saat dilihatnya ternyata pria tua, kenapa dia selalu bertemu dengan pria tua? Setidaknya aku di sini bekerja. Ucapnya pelan sambil mendengus pelan. Pak, bisa dimulai. Pria tua itu memperhatikan Selina. Dilihatnya wajah Selina yang tampak asing di sini. Kamu karyawan baru di sini? Tanya pria itu kepada Selina. Selina menganggukkan kepalanya. Karena dia baru terpaksa dia harus bersikap ramah. Iya, Pak. Jawab Selina dengan sopan. Pria di depannya itu pun tersenyum. Tolong pijitin punggung saya ya. Selina pun terpaksa harus melakukannya. Demi mendapatkan uang dia harus rela melakukan pekerjaan yang dia sendiri pun malas bekerja. Orang malas memang banyak sekali cobaannya. Saat tangan Selina menyentuh punggungnya, pria tua itu mulai memejamkan matanya menikmati tangan halus Selina. Halus sekali tanganmu. Siapa nama kamu? Tanyanya dan Selina menggerutu mulutnya sambil memutar bola mata malas. Selina. Jawabnya dengan malas.
Pria itu seketika tiba-tiba berbalik badan dan melihat Selina dengan senyumannya yang sangat menggelikan. "Tolong pijitkan yang di bawah ya," ucapnya sambil menunjuk Ichi bosnya yang sudah tampak berdiri. Mata Selina langsung menoleh ke arah celana pria tua itu. Baru saja Selina mau bicara, dia sudah lebih dulu disentuh membuat darahnya seketika mendidih. "Pria bajingan! Beraninya kau menyentuh nenenku!" Bab 121. Merindukan si boy. Selina menatap tajam pria yang ada di hadapannya itu. Berani sekali dia menyentuh tubuh Selina sembarangan. Ternodai sudah neneknya yang besar itu. "Wanita sialan! Beraninya kau memukulku!" Maki pria tua itu dengan kesal kepada Selina sebab kepalanya yang botak dipukul oleh Selina. Pria itu malahan marah balik kepada Selina. Tetapi sayangnya Selina tidak akan mau mengalah. Dia memakai pria itu dengan kata-kata kasar. "Bajingan cabul mesum! Mati saja kau tua bangka! Tidak tahu umur mau genit-genit!" Marah sekali Selina. Dia di sini bekerja bukan untuk dilecehkan. Jika tampan tidak masalah. Ini sudah jelek tapi malah genit. TDK tahu diri? Beraninya kau mengataiku seperti itu? Selina tidak takut. Terserah pria itu mau marah dengannya atau tidak. "Awas saja kau ya!" Pria tua bangka itu bangkit dan pergi dari sana. Sedangkan Selina menggerutu tidak jelas. Tubuhnya langsung merinding sebadan badan saat dirinya disentuh. Itu sungguh menjijikan sekali. "Yuh, najis banget!" Selina bangkit dan ikut keluar. Niatnya ingin menjelaskan apa yang terjadi kepada bosnya, tetapi saat dia baru saja keluar terlihat bosnya datang dengan diikuti pria tua itu. "Bu, dia yang memulainya lebih dulu," kata Selina menjelaskan kepada ibu yang mewawancarainya. "Kamu kurang ajar sekali. Kamu berani memperlakukan customer kita seperti itu?" Marah wanita itu memaki Selina. Pria yang ada di belakangnya malah tersenyum senang saat Selina dimarahi. Niatnya ingin membela diri, tetapi lihatlah bosnya bahkan enggan mendengar penjelasan Selina. "Sekarang kamu dipecat. Saya tidak mau memiliki karyawan yang kurang ajar seperti kamu," ucap wanita itu menatap tajam ke arah Selina. "Tetapi Bu..." Wajah Selina menatap tajam ke arah pria sialan gendut. Jelek, botak itu. Gara-gara dia Selina dipecat dari tempat ini. "Tua bangka sialan!" umpat Selina sambil pergi dari sana meninggalkan mereka. "Lihatlah, dia sangat kurang ajar wanita itu," marah pria yang dimaki Selina. Lebih baik Selina pergi dari tempat ini, harga dirinya lebih tinggi daripada dimaki dan dilecehkan seperti itu. Akhirnya Selina mengganti pakaiannya dan segera pergi dari sana meninggalkan tempat kerjanya. Nafas Selina memburu. Sepanjang perjalanan wanita itu terus saja marah-marah. Selina pun memutuskan untuk pulang. Wajahnya sudah memerah karena lelah dan juga haus. Setibanya di villa, ternyata Abel sudah di sana. "Jangan tanya apapun." Selina menghempaskan dirinya di sofa sambil menatap langit-langit ruang tengah. Abel yang melihat itu jadi sangat heran. "Kamu kenapa?" tanya Abel melihat Selina yang tampak sangat lelah sekali. Selina mendengus pelan. Dia memperbaiki posisi duduknya dan menatap ke arah Abel. Abel sedang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya Arfas. "Aku mencari pekerjaan di luar," kata Selina dengan nada yang lemah. Abel menaikkan sebelah alisnya. "Terus?" tanya Abel lagi. Sepertinya ada masalah. Terlihat dari wajah Selina. "Kamu tahu, Bel? Aku dilecehkan sama pria tua bangka. Jelek. Botak seperti pulu-pulu. Ya mirip dengan juragan jelek itu," ujar Selina membuat Abel tertawa mendengarnya. "Ya, mereka berdua menjuluki juragan jelek itu seperti pulu-pulu." "Kamu melamar kerja di mana? Langsung keterima memangnya?" tanya Abel lagi sebab wanita itu baru 1 hari di sini. "Di tempat pijit, Bel. Tapi kamu tahu apa? Aku bahkan dilecehkan oleh pelanggan. Ya langsung dipecat."
Selina tak berhenti mengumpat dan terus menggerutu. Abel hanya mendengarkan saja apa yang Selina ucapkan. Sungguh menyebalkan sekali. Capek banget, haus, dan lapar lagi tuh. Ujarnya dengan manja kepada Abel. Abel menggeleng pelan. Sana makan. Tadi aku bawain makanan juga. Wajah Selina langsung bersinar mendengarnya. Wanita itu langsung mengajak Abel ke meja makan untuk menemaninya makan. Ngomong-ngomong ganteng banget anak asuh kamu. Ucapnya melihat Arfas di gendongan Abel. Seperti dadinya. Selina jadi penasaran bentukan wajah dadinya. Hai anak tampan. Enak sekali hidupmu dari kecil, sudah kaya. Tidak seperti kami yang miskin menderita pula. Ucapnya membuat Abel pun tertawa. Mereka duduk di meja makan sambil menemani Selina makan. Bel, aku mau kerja nih. Gak enak banget kalau pakai uang kamu terus. Ucapnya dengan lemah. Tapi dia tidak mau melamar di tempat sembarangan lagi. Mau jadi apa? Tanya Abel menatap Selina. Selina menghendikan kedua bahunya. Entahlah, apa saja. Abel pun tidak tahu. Dia saja bekerja sebagai babsister di kediaman Lian. Abel tampak berpikir sejenak. Wanita itu berpikir adakah pekerjaan lain. Kamu tidak boleh bekerja di kediaman bosku. Di sana ada Bibi Allah. Ucap Abel sebab Selina belum mau memberitahukan kalau dirinya ada di sini. Ah sebentar, aku akan menanyakannya kepada seseorang nanti. Selina pun akan menunggu. Malas lagi membahas pekerjaan mereka pun makan bersama. Hidup kita sudah berantakan. Tapi lucu banget sudah berantakan miskin pula. Ucap Selina saat mereka menuju ke ruang tengah. Jual diri aja gak sih Bel? Sefrustasi itu sudah Selina. Abel yang mendengarnya tertawa geli. Jual saja dirimu. Pasti laku. Sambung Abel yang malah mendukung keinginannya Selina. Selina dan Abel sama-sama tertawa. Begitulah kebodohan mereka berdua. Oke, besok deh cari pria kaya raya tajir melintir mampus. Bisiknya pelan. Tawa menggema di ruang tengah antara Abel dan Selina. Cilah. Malam harinya Abel pulang ke kediaman. Seperti biasa dia akan menggantikan pakaian Arfas lebih dulu sebelum wanita itu mandi dan bersiap tidur. Pasti capek ya hari ini main sama Sus dan Aunty Selina. Ucap Abel dengan lembut. Sayang sekali dia sama Arfas. Hari ini Arfas sangat happy bermain dengan Abel dan Selina. Bahkan tawa Arfas terus saja terdengar saat Abel mengajaknya bermain. Sekarang anak itu sudah terlelap karena lelah. Barulah Abel pergi ke kamarnya untuk mandi. Duh, dadaku sakit. Biasa ada tuan yang akan menghisapnya. Ucap Abel menahan perih di bagian dadanya. Abel pun memompanya lebih dulu untuk menghilangkan rasa perihnya. Sambilan itu dia menghubungi Lian. Tetapi sayangnya Lian tidak mengangkat panggilan dari Abel. Sibuk sepertinya. Benar saja, di sana Lian memang sangat sibuk. Seharian dia terus bekerja bersama dengan Jeff. Bahkan pria itu tidak ada istirahat saat dia tiba sampai malam hari ini. Tuan, besok kita akan ada pertemuan dengan direktur dari Washington. Jelas Jeff dan Lian mengangguk paham. Baiklah. Setelah semua berkas yang Lian periksa, barulah dia menyuruh Jeff untuk istirahat. Kau bisa istirahat sekarang. Titah Lian dan Jeff pun mengangguk paham. Baik Tuan. Tuan juga harus istirahat. Jeff berpamitan ke kamarnya. Sedangkan Lian dia memeriksa beberapa berkas lagi yang mau mereka pakai untuk besok. Jika sudah soal pekerjaan tidak ada kata lelah bagi Lian. Pria itu memang sangat kuat jika soal bekerja. Sampai sudah larut malam barulah dia beranjak dan pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Pria itu juga mengecek ponselnya dan ada panggilan dari Abel. Panggilan pertama Lian hubungi tidak diangkat dan panggilan kedua barulah diangkat oleh Abel. Tuan! Sapa Abel di seberang sana melihat Lian yang ada di ponselnya. Mereka melakukan video call.
Aku baru mengecek ponsel. Pantasan saja Lian tidak mengangkat panggilannya. Kau sedang apa? Tanya Lian sambil berbaring di atas kasur. Tadi aku keluar ke villa dan langsung pulang. Sekarang mau tidur, tapi mau pompa ASI. Tadi sudah tapi ASINya masih banyak. Gerutu Abel, sebab jika tidak ada Lian maka ASINya akan berlimpah. Aku ingin merasakannya, biar aku habiskan. Ucap Lian membuat Abel mendesis sinis. Cepat pulang, aku rindu. Sial, jika begini Lian pun langsung ingin pulang rasanya. Tetapi tidak bisa, pekerjaannya sangat banyak sekali. Beberapa hari lagi, aku akan pulang. Abel memperlihatkan dadanya membuat Lian menelan salivanya dengan susah payah. Nakal sekali Abel. Sengaja dia mau membuat Lian tersiksa. Jangan memulainya, Bel. Aku baru saja mandi. Ucap Lian membuat Abel tertawa. Mana sih, Boy? Aku ingin melihatnya. Rindu sekali. Ucap Abel dengan manja. Lian mendengus pelan. Pria itu menarik celananya dan memperlihatkannya kepada Abel. Wow! Mata Abel langsung berbinar melihatnya. Dia pun jadi merindukan si Boy. Kapan Boynya pulang? Tanya Abel membuat Lian mengeringitkan kening pelan. Kau hanya merindukan bau saja? Tanya Lian tidak terima. Tentu saja. Apalagi yang aku rindukan? Balas Abel dengan sengaja. Lian tak senang mendengar ucapannya Abel. Jelas saja harus dirinya. Tapi ya siapapun yang sudah merasakan si Boy pasti akan ketagihan dibuatnya. Aku maunya Boy. Mau cium, mau hisap, mau dimainkan. Kata Abel dengan gilanya. Sialan. Mendengar ucapan Abel seperti itu saja sudah membuat milik Lian berdiri dengan sempurna. Lihatlah. Sudah panjang dan besar sekali saat ini. Dia membesar. Seru Abel dengan semangat. Memang salah menghubungi Abel malam-malam seperti ini. Itu sangat menguji iman dan jiwanya Lian. Berhentilah, Bel. Tidak ada yang menenangkannya saat ini. Ucap Lian, padahal bisa saja dia menyewa wanita. Tetapi dia tidak mau. Miliknya sudah kecanduan sama Abel. Jadi tidak bisa masuk ke tempat yang lain lagi. Abel tertawa mendengarnya. Sengaja Abel memasang wajah menggoda dengan menggigit bibir bawahnya. Kau sangat nakal. Aku akan menggigit milikmu nanti. Abel meletakkan ponselnya dan membuka celananya. Dilihatkannya agar Lian semakin sengsara. Sudah basah, Tuan. Rengeknya dengan manja. Lian memejamkan mata sejenak. Pria mana yang tidak tergoda melihat itu? Apalagi dia sangat-sangat normal. Makin teganglah miliknya. Aku akan menusukmu tanpa ampun jika aku berada di sana. Misik Lian dengan wajah datarnya. Pria itu mengusap wajah dengan kasar karena sudah panas dingin dibuat Abel. Ayo Tuan, tidurkan. Aku akan menemaninya. Tidak tahan lagi. Lian pun beranjak dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan si Boy dengan ditemani Abel melalui panggilan video call. Kau harus bertanggung jawab sekarang. Titah Lian dan dengan senang hati Abel akan melakukannya. Tenang saja Tuan, aku akan dengan senang hati melakukannya. Ucap Abel dengan kekahannya. Lian melepaskan pakaiannya dan meletakkan ponselnya tak jauh dari sana. Abel juga sama. Sungguh gila pasangan ini. Mendesahlah yang kuat. Titah Lian sambil memainkan si Boy. Abel juga tersiksa. Rasanya merindukan si Boy kesayangannya itu. Tewan. Lian menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Shit. Mendesah dengan suaramu yang menggoda itu. Tuan. Tusuk aku dengan kuat. Jerit Abel dengan kegilaannya menggoda tuan kesayangannya itu. Fuck. Abelesa. Kira-kira Selina cocok kerja di mana ya, guys?